teman-teman, selamat malam semua. Gimana kabarnya? Aman? Alhamdulillah. Right. Alhamdulillah. Ya, oke, thank you. Oke, teman-teman, kita coba untuk melanjutkan materi. Oke. Wait. Kemarin itu kita udah sempet sampai stylingnya itu adalah text styling, font styling, and then background ya. Nah, di styling ini saya akan tambahkan lagi materinya, yaitu adalah bentar, ini ada yang masuk nih. Nah, oke, silakan yang baru masuk. Tumben ya, rame banget ya hari ini ya. Oke, di sini saya bikin folder selector deh ya, selector aja nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini bukan styling sih, memang kita coba belajar selector aja, kayak gitu. Oke, di sini saya coba buatin text.html ya, and then saya buat style.css, kayak biasa lah. Oke, ada yang masuk nih. Saya boleh minta tolong satu orang, siapa yang bisa bantu saya untuk bisa nge-handle yang masuk? Tinggal ini aja kok, ACC. Ardi boleh? Boleh bang. Kita tolong ya. Oke bang. Ardi. Nih, silakan tolong saya. Oke, kita coba lanjut materinya teman-teman. Silahkan nanti buka folder kalian yang selector, and then coba buat kayak gini. Ya, ini udah struktur dasar HTML yang udah sering banget kita pelajarin, jadi saya nggak harus ulang-ulangi lagi ya. Oke, ini jangan lupa ganti aja namanya jadi selector, kayak gitu. And then kita bikin linknya dengan CSS style sheet. Nanti dia kalau kita reference-nya dia akan ke sini, kayak gitu. Nah, kita akan pelajari ada yang namanya selector teman-teman. Maksudnya selector itu adalah, oke, bentar, saya buat ini aja teks di sini ya. Jadi selector itu biasanya digunakan, digunakan ya, bukan biasanya, emang digunakan pada CSS untuk mengenali ya. Jadi mengenali sebuah ini nggak usah di ini ya. Mengenali sebuah elemen HTML. Nah, ini style kayak gini. Jadi kalau dilihat dari penggunaannya, jadi selector itu digunakan untuk mengenali sebuah elemen HTML. Maksudnya gimana? Jadi gini, saat kita ingin membuat apa lagi nih? Oke, jadi misal contoh kita bikin tag H1 kayak gini, terus kita masukin misal judulnya selector ya, selector kayak gini, and then kita coba buka ya di open in default browser. Saya tunjukin di sini. Nah, dia akan mengeluarkan H1 yang isinya adalah selector, kan gitu. Nah, selector ini itu bisa berupa tag HTML teman-teman. Jadi tag HTML itu bisa kita panggil. Contoh H1, karena di situ ada H1 ya. Terus kita ganti misal colornya jadi red lah ya, biar kelihatan. Kita refresh, dia berubah jadi merah. Jadi itu konsep dari selector. Nah, selector itu ada beragam ya teman-teman. Jadi ada banyak. Anyway, ini yang ada di sini itu adalah selector juga sebetulnya. Kalau kita pakai HTML pun ya dia akan berubah juga, tetap warna merah gitu loh. Karena memang HTML ini pun adalah selector, kayak gitu. Di dalam CSS dia selector, di dalam HTML dia tag, kayak gitu. Jadi kalau penggunaannya, jadi selector itu, selector ada 3 yang paling sering yang paling sering digunakan itu 3. Yang pertama adalah elemen HTML itu sendiri, atau tag ya, tag HTML.
And then yang kedua adalah kelas. Kelas ini adalah kelas. Ya, dalam bahasa Indonesia kelas gitu kan. ID. Satu lagi. Nah, prinsipnya kalau ID ini dia hanya diwajibkan dan disarankan. Hanya ada satu. Kenapa di sini saya tulis diwajibkan dan disarankan? Karena kadang ada orang juga yang mungkin lupa kali ya. ID itu nggak boleh 2, tapi dia pakainya 2 kayak gitu. Wait. Oke. Mana nih? Meet. Oh ini. Ada 40 orang. Kayak gitu. And then kita coba satu-satu ya. Kita tes satu-satu. Tadi di sini kita H1 kita panggil, and then dia berubah jadi warna merah ya. Color red kayak gini kan. And then kalau misalnya saya panggil di sini menggunakan kelas, gimana pakainya? Pakai kelas di sini. Nih gini. Jadi kelas misal kelas H1. Terus di sini saya bikin juga ID misal ID H1 kayak gitu ya. Jadi ada tag HTML H1, ada kelas H1, ada ID H1. Ya, jadi ada 3 nih. Ini ada 3 nih sekarang. Sekarang kalau misalnya saya panggil kelas, dia harus pakai titik, teman-teman. Kayak gini. Saya ganti colornya jadi blue misal. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Mana nih? Oke. Dia berubah. Kok bisa dia berubah? Padahal tadi di awal kita udah bikin dia warnanya merah. Ini mau dipindah kayak gimana pun dia akan tetap warna biru ya, teman-teman. Tuh. Kok bisa dia berubah? Oke. Satu lagi. Di sini ada kelas. Terakhir ada yang namanya ID, teman-teman. Tadi ada ID H1 kita bikin. Kita ganti lagi jadi green. Kita refresh. Nah, berubah lagi. Ternyata yang tadinya H1 tag HTML yang warnanya merah berubah jadi warna biru karena kita panggil kelas, dan berubah lagi jadi warna hijau karena kita panggil ID. Hey, wait. Who is this? Oke. Ya, jadi ada yang namanya selector specificity, teman-teman. Jadi selector specificity itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah selektor, ada konsep spesifiknya. Kalau di Visual Studio Code dia akan muncul. Nah nih, dia selector specificity-nya adalah 001. Kalau yang kelas ternyata 010. Kalau yang ID ternyata 100. Jadi gini, hitungannya sebenarnya gampang. Kalau ini kan 001 berarti angka 1. Kalau ini kan 010 berarti 10. Kalau ini 100 berarti 100. Jadi kan bisa diibaratkan ya, ini kalau di dalam matematika berarti tag H1 itu lebih kecil dari kelas H1, itu lebih kecil dari ID H1. Paham ya? Jadi intinya H1 itu, sorry kenapa? Screen share-nya nggak kelihatan, Kak. Wait. Apanya yang nggak kelihatan? Screen-nya kecilan. Salah. Kalau kayak gini udah gede? Udah. Oke, sorry. Jangan ada yang share screen lagi ya. Ya, dipin betul. Kalau mau dipin aja. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi semisal kita bikin di sini menggunakan tag H1, kelas H1 gitu ya, ID H1, ternyata yang menang adalah ID gitu ya. Jadi memang specificity-nya adalah yang paling tinggi ID. Tapi ada juga selektor kompleks. Jadi selektor kompleks itu gimana? Kita panggil H1. H1 itu kan tadi punya kelas H1 juga, terus punya ID H1. Nah, ini adalah selektor kompleks dan ini yang paling tinggi seharusnya.
Oke, kita lihat. Nah, ternyata selector specificity-nya adalah 111. Jadi lebih tinggi daripada ID H1. ID H1 tadi apa? Dia cuma 100, ini 111 kayak gitu. Jadi contoh kita ganti colornya jadi blue lagi deh, kita balikin gitu ya. Kita comeback jadi blue, dan dia akan berubah jadi biru. Atau biar beda mungkin saya ubah jadi black aja. Nah, dia akan jadi warna hitam. Jadi yang saya pengen kasih tahu adalah ini cara kita memanggil HTML teman-teman, menggunakan yang namanya selector. Jadi kalau misalnya kalian punya kelas ID ataupun tag di dalam HTML, silahkan gunakan selector. Untuk apa? Untuk menyeleksi. Ya. Jadi kalau misalnya bingung ya boleh nanti silahkan ditanyakan aja di grup. Mungkin nanti akan ada teman-teman yang lain yang bisa membantu untuk menjawab. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab gitu ya, bukan nggak bisa ya, kadang suka lupa buka grup kayak gitu. Oke. Itu tadi penggunaan penggunaan selektor teman-teman. Jadi semisal kita bikin di sini ada kelas apa, ID apa, nanti bisa dipanggil di sini. Yang paling mudah sebetulnya pakai tag HTML, tapi ini yang paling lemah gitu ya. Nah, yang paling tinggi adalah yang ini namanya selector complexity. Jadi selain tadi ada 3, ternyata ada tambahan ya. Complexity. Kompleks lah ya. Jadi dia akan yang paling kompleks, paling dalam lah gitu loh konsepnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah pseudo class. Ini saya gabungin lah ya. Dan pseudo class. Dan mana sih? Oke, jadi ada yang namanya pseudo class teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya kalian nggak belajar pseudo class, mungkin nanti akan sedikit repot untuk penggunaan hover, link, active kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kita harus pelajari juga. Ini tadi selektor ya. Saya bikin lagi. Jadi pseudo class atau kelas semu ya yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML. Jadi konsepnya adalah dia udah dipunyai dulu nih sama HTML. Memang defaultnya dia udah ada, kita tinggal panggil aja. Memang tinggal manggil aja penggunaan kelas semu. Jadi kita nggak membuat ya, dia udah ada gitu. mendefinisikan style pada keadaan tertentu. Kayak gitu. Jadi pseudo class itu sebetulnya udah ada ya. Jadi ini kelas semu ya, bukan kelas semua. Kelas semu yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML. Jadi memang udah ada nih. Udah ada, baru kita tinggal panggil-panggil aja. Contohnya apa sih? Contohnya, oke, di sini saya bikin ini aja ya. Tadi apa di sini? Oke, selector. Oke, pseudo. Ngapain? Saya ini repot. Copy, paste. Oke. Nah, ini dikasih tahu satu. Oke, yang pertama itu ada yang namanya link. Yang kedua bisa juga berupa hover, gitu ya. Yang ketiga bisa berupa active. Jadi saat sebetulnya ini udah jarang ya dipakai sama programmer. Yang paling sering hover gitu loh. Kalau untuk yang link ini jadi ini pseudo class untuk link ya. Jadi ini yang untuk link. Jadi pseudo class pun dibagi beberapa macam teman-teman. Ada juga pseudo class yang berhubungan dengan posisi elemen. Ya gitu. Jadi kalau yang ini saya kasih ininya. Nah, ini dikasih tahu first child, and then ada juga last child. Emang lucu ya, last child. And then ada juga
NTH ya, ini NTH child ini dia kita ubah di bagian N-nya kayak gini. Terus ada juga first type ya, first of type, and then last of type. Jadi apa namanya, ini adalah kelasmu kayak gitu. Penggunaannya ya sebetulnya kalau yang ini kan untuk link nih. Jadi nanti kalau misalnya kita punya hyperlink, kalau hover sendiri doang nih yang bisa apa namanya kita gunakan ke kelas-kelas ke tag HTML yang lain ya. Jadi kalau untuk yang pseudo class yang lain dia kecuali yang ini ya, posisi. Kalau posisi teks bisa, gambar bisa, bebas lah ya. Sebenarnya ini nggak cuman ini ya, ada banyak juga sebetulnya, ada yang after, before kayak gitu. Itu nanti mungkin di lain waktu kita bahas. Coba kalau yang link mungkin saya bahas yang hover aja. Untuk yang link itu contoh di situ kan tadi ada H1 ya. H1 saya bikin H1.2 hover kayak gini. Terus misal saya ganti colornya jadi warna brown. Nah nanti hover itu apa? Hover itu wait. Kenapa dia nggak mau? Oke. Hah? Oh alah, dia nggak mau kalau misalnya ada space. Oke. Alright. Selektor dan oke, jadi apa namanya? Ada yang namanya hover, teman-teman. Jadi hover itu apa? Hover itu saat kursor nih, punya saya kursor yang ada ini nih yang gerak nih, ini kursor namanya. Itu ada di atas sebuah elemen atau objek lah ya. Jadi ini objek nih, ini objek. Kita bisa hover, teman-teman, menggunakan menggunakan pseudo class hover. Nah, ini kenapa dia nggak mau berubah nih? Ntar, saya cek dulu. Apa dia nggak mau berubah? H1 hover. Apakah dia harus pakai ini? Oke, mungkin ini harus saya matikan dulu. Ini juga harus saya matikan. Oke, ini aduh jelek ya. Oke, jadi saat tadi saya bilang apa? Kursor ada di atas objek. So kalau kita, ini kalau misalnya kursor saya ada di atas sebuah objek ataupun elemen tag HTML kayak gitu, dia akan menghover. Nah ini hover nih, tuh dia berubah warnanya. Jadi prinsipnya kayak gitu aja sih, hover. Ini bisa kita kasih misal transisi, is in out 0.5 second gitu ya. Nih dia akan ada animasinya. Nah ini kan agak lebih bagus gitu. Hover ini nggak cuman ini aja ya, bisa juga kita manipulasi tempat, objek, posisi gitu ya. Bisa kita manipulasi menggunakan hover. Contoh transform, saya gunain scale, misal perbandingannya adalah 0,2 berbanding dari ukuran semula. Jadi dia akan jadi lebih besar kayak gitu. Ini kan jadi lebih besar tuh dia. Nah ini adalah penggunaan hover, teman-teman. Atau bisa kita transform. Jadi bentar, transformnya itu adalah translate ya. Jadi translate berapa misal ya 300 kah atau kayak gimana, ini tinggal diinin aja. Jadi nggak cuman itu aja ya. Jadi kalau misalnya mau memanipulasi CSS posisi kah atau apa, itu bisa menggunakan hover. Saya biasa gunain ini untuk misal bikin button gitu ya, buttonnya jadi lebih bagus lah kalau menggunakan hover kayak gitu. Oke. Kalau yang ini pseudo class posisi ini saya tes satu aja ya. Intinya kalau tahu satu tahu semua sih seharusnya. First of type ya, yang pertama dari type kayak gitu ya. Contoh, misalnya saya bikin teks H1, tadi ada teks H1 yang ininya selektor kayak gitu kan. Oke, kita coba untuk jangan pakai hovernya dulu ya. Jadi kita matiin aja, terus kita panggil lagi H1-nya. Terus kita tinggal panggil aja first. Sorry. Titik 2
first loh. Nah ini dia first child. Dan kita ganti aja colornya, misal jadi blue gitu. Nah jadi sebetulnya ini dia akan melihat child pertama. Oke, kita harus coba bikin dulu teksnya panjang lah ya. Selector adalah lorem ipsum aja deh. Saya biasa pakai lorem. Nah, ya kan lorem ipsum. Oke, bentar. Memilih elemen pertama dari sebuah pair. Oke. Dulu saya kalau pakai wait. Ini dia memang ini pertama ya. Jadi kalau mau jangan pakai ini first child dan last child juga. Jadi dia satu doang. Jadi nggak ada pilihan. Kalau mau pakai list. Oke. Kita coba pakai OL boleh, LI kayak gini. Misal satu saya apa ya judulnya apa ya, makanan kali ya. Oke, makanan deh ya. Boleh, misal semangka. Wah, ini berarti ya. Oke. Kita ke bawahin misalnya ada 4 and then sini misal nangka. Di sini misal mangga. Di sini misal duren. Wah, enak-enak nih. Kita refresh. Nah, first child itu yang gimana? Kita coba panggil ya. Jadi kita panggilnya UL. First child, nggak mau berarti Ali. Sorry. Nah, jadi sebetulnya first child itu hanya akan mengambil anak dari parent yang paling pertama. Kalau kita panggil parentnya ternyata nggak mau, kita panggil anaknya. Jadi kalau misalnya kalian pengen panggil yang last child, suruh nyanyi ya. color red. Nah, nanti yang paling terakhir akan berubah juga jadi warna merah. Ya, kayak gitulah. Ya. Nah, ini bisa nanti kalian gunakan pakai NTH chart ini untuk memanipulasi tempat. Contoh, di sini saya bikin kayak gini, and then LI NTH child. Terus kalian mau masukin rumusnya apa? Misal colornya dulu jadi red kayak gitu ya. Terus n plus 2 refresh. Nah, nanti n plus 2 dia akan berubah seperti ini gitu ya. Sebetulnya tinggal dimasukin aja sih 0, 2 berarti 2, 3, 4, 5 seterusnya kayak gitu. Sebetulnya gitu aja sih. Maksudnya gimana? Jadi kan ini 1 nih, ini 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ini kalau misal kita masukin 0 kan berarti 2. 1 berarti 3, makanya dia lanjutnya yang kedua terus seterusnya gitu. Oke, kalau di sini kita tambahin 1, ngaruh nggak sih? Nggak ya? Oke. Nah, ini juga bisa, misal contoh n plus berapa ya? Bentar. Oke, 2n misal. Nah, kalau 2n dia akan jadi yang bentar. Turn out event. Oke, ini yang genap ya. Jadi kalau 2n itu genap. Jadi 0 kan kalau 0 kan dia 2. Kalau 1 dia 2. 0 dia 0, 1 dia 2 jadi 4 dan seterusnya gitulah. Ya, matematika saya kayaknya remet ini. Oke, kalau misalnya ditambahin minus 1 dia jadinya yang ganjil. Ya, jadi ya ini tinggal gunain matematika aja sih. Makanya kalau mau masuk programming tuh matematikanya harus bagus ya, teman-teman. Kalau enggak kayak saya nanti. Mikir dulu kayak gitu. Nih untuk yang selector dan pseudo class. Oke. Kita lanjut lagi habisin materinya supaya nanti bisa masuk ke bagian display, teman-teman, karena saya pengen banget kita bikin website. Ya, at least kita bikin landing page lah, landing page sederhana gitu kan. Oke, kita coba lanjut lagi ke bagian inheritance. Ya, jadi oke. Saya tambah lagi ya di sini ya, biar kalian paham dulu nih.
inheritance. Mungkin yang udah sering ngoding nggak asing dengan yang namanya inheritance. Ya, jadi inheritance itu apa sih sebetulnya gitu ya? Bentar. Ya, jadi inheritance itu sebetulnya adalah sebuah prinsip yang manusia itu lakukan sebetulnya ya. Jadi contoh, kita kan semua pasti punya ayah, ya. Mau masih ada mau udah nggak ada pasti punya. Wait, saya lupa lagi kan ngelihat pertanyaan. Oke, bentar saya cek dulu pertanyaannya. Dikasih border bang biar kayak ada kotaknya, boleh. Ya silakan lah ya, pakai border sendiri lah ya. Di hovernya, oke, lanjutkan. Berarti itu dia indeks gitu ya bang? Dimulai enggak? Dia nggak indeks teman-teman. Bukan dimulai dari 0, tapi hitungannya. Contoh 1N, kita masukkan angka 1 kan berarti 1. Paham gak sih maksudnya? Misal saya bikin N plus 5 ya, 5. Terus saya pengen N sama dengan 1, berarti kan sama dengan 4 kan? 6 kan gitu hasilnya. Kalau N nya sama dengan 2, ini berarti 7 gitu loh. Paham gak sih? Bukan ini. Biar ganjil genap gitu bisa gak bang? Ganjil genap ketilang ntar. bisa ya. Ya kamu bikin rumusnya aja. Kan tadi saya udah bikin rumusnya. Ini untuk yang ganjil. Ya udah tinggal copy ke bawah. Ini untuk yang genap. Color jadi blue misal. Blue. Oke. Nah, ini jadi ganjil genap ya. Kayak gitu ya. harus ngelawak. Terus kenapa 2N dia mulainya dari urutan 1 terus ke 3 bang? Loh, kok gimana? Ini ternyata ada yang lebih parah dari saya ya. Iya, jadi kamu masukin nih angka 1 di sini kan? Kan berarti ini 2 kan? 2 dikurangin 1, 1. Oke, masukin angka 2. 2 dikali 2, 4. Kurangin 1, 3 gitu loh. Ini sama 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya terus kayak gitu ya, baru notice ya. Sama saya juga, makanya makan dulu sebelum belajar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Apa tadi kan saya lupa. Oke, kita pelajari terakhir adalah inheritance. Nah, tadi saya kayaknya pengen ngasih penjelasan ya, cuman nggak jadi ya. Intinya inheritance itu adalah pewarisan. Kenapa gitu ya, pewarisan. Jadi kalau kalian ya teman-teman udah pernah belajar biologi, harusnya nggak asing dengan inheritance. Apalagi materi biologi pewarisan ini lumayan panjang ya, dan juga ada hitungannya. Jadi inheritance itu sebenarnya hanyalah pewarisan. Maksudnya gimana? Contoh, kalian kan pasti yang tadi saya bilang adalah punya ayah kan? Ya, kenapa Hadijah? Ya, bab genetik boleh. Jadi kayak gitu. Kok kayak gitu? Sorry. Kan kalian tadi saya bilang pasti punya orang tua ya, papa atau mama gitu kan. Pasti diturunkan lah, at least minimal 1 aja. Genetiknya atau pewarisan dari sifat misal ya kan. Sebetulnya kan pewarisan ini nggak hanya secara sifat ya, ada yang sifat, ada yang fisik kayak gitu. Saya lupa lah namanya, cuman yang penting kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kalian berbeda dengan orang tua kalian, boleh ditanyakan. Tes DNA atau apa gitu ya, coba dicek dulu gitu teman-teman. Karena ya takut aja gitu loh kan. Ya nggak masalah sih sebetulnya orang tuanya siapapun, yang penting kan dia bisa merawat kita gitu ya. Tapi ya agak bingung aja gitu, anaknya ternyata lahiran Eropa, orang tuanya misalnya dari Indonesia, kan nggak make sense gitu loh. Pasti ada yang salah gitu. Kecuali dia kekurangan pigmen kayak gitu. Karena saya punya temen, dia orang Indo tapi
maksudnya orang tuanya itu adalah orang Jawa tapi anaknya Cina gitu kan. Saya kadang suka nanya gitu, ini cara bikinnya gimana gitu kan sampai keluarnya bisa jadi Cina gitu. Orang tua saya soalnya ngeluarin saya tetap saya anak mereka gitu, nggak berubah jadi orang Cina, nggak bisa ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi teman-teman ke inheritance tadi ya. Jadi beberapa elemen di dalam CSS itu memiliki pewarisan. Contoh properti yang diwariskan teman-teman. Contoh properti yang diwariskan. Itu misal, after mulu. 1 ada color, 2 ada display gitu ya. Display, 3 juga ada font gitu ya. Font, pewarisan font ini udah paling sering banget ya. Times New Roman. Terus misal ada text transform. Nggak semuanya tapi ya, ingat nggak semuanya. Terus text align, bukan text align. List style kayak gitu. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang diwariskan. Ini sebetulnya kalian pelajari ini itu nanti akan berguna di bagian pemrograman JavaScript karena memang ada pewarisan juga ya menggunakan kelas di JavaScript. Jadi silakan dipahami. Contoh, saya bikin di sini A atau hyperlink. Hyperlink itu secara default walaupun kita nggak berikan dia properti apapun, dia akan jadi hyperlink seperti ini. Lupa saya isi ya. Oke, ini link kayak gitu ya. Ini link. Nah, ini dia padahal kita nggak ngasih apa-apa nih, tiba-tiba udah ada garis bawah. Ya nggak? Udah ada underline. Warnanya udah jadi ungu, gitu kan? Kok bisa gitu? Kalau kita klik ternyata ada hovernya. Ini bukan hover sih, ini on click ya. Jadi kalau misalnya itu dia ada di kelas active. Visit. Fokus. Link. Ya pokoknya antara inilah. Cari aja ya. Kayak gitu. Jadi bukan hover ya. Kalau hover yang tadi saya bilang dia menghover. Objek ada di atas. Kalau ini nggak berubah. Kalau kita pencet baru ternyata dia berubah. Dicek aja, saya lupa intinya sih sebetulnya antara active dan link ya. Kalau visit ini saat sudah di visit. Kalau nggak salah active ya, active. Oke, thank you Jaki. Active sih, saya ingat saya juga active. Oke. Terus gimana gitu ya? Kalau misalnya udah ada diwariskan gini, sebetulnya bisa kita matikan. Itu aja sih sebenarnya saya pengen ngasih tahu bahwa ada yang namanya inheritance. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin matikan ya gantiin aja text transform-nya misal jadi none gitu ya. And then misal color-nya jadi black. Ya kenapa Indra Agung Pramono, kalau bisa ditulis aja Indra soalnya saya nggak bisa dengar. Oke, misalnya saya ganti jadi black. Biar apa? Biarin. Biar dia text transform. Kayaknya bukan text transform deh. Wait. Oke. Ada yang tahu nggak garis bawah apa sih intinya? Kemarin saya lupa loh. Wait. Harusnya sih garis bawah itu text. Iya, text transform Text transform Oh no, sorry, udah lupa. Text decoration none. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi ya dia bisa kita matikan teman-teman, bisa kita ubah. Nah, jadi ini penggunaan inheritance. Ini adalah penggunaan gimana caranya kita kalau ingin mengubah inheritance bawaan dari A gitu ya. Oke, sekarang saya bikin sebuah case. Ya, Ini mungkin saya hapus dulu. Dan saya coba buat dulu di sini misal H1 ya. Hello world. Hello aja deh. Hello dunia. Ini saya hapus ya. Saya lupa. Ini maksud konsep penggunaan inheritance
Terus and then di sini misal ini button gitu ya. Oh sorry, ini link. And then di sini saya bikin P itu sama dengan lorem. Begini. Oke. And then kita refresh. Nah, dia akan jadi seperti ini. Hello dunia warnanya merah karena tadi kita pakai H1 di sini warnanya merah. Kita matikan saja. Akan dihapus ya. Di sini juga matikan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ingin lihat pewarisannya. Jadi kita misal ganti body ya. Body ini saya manggil apa? Saya manggil ini, teman-teman. Nih, body. Tag body. Saya panggil ke sini. Saya ubah colornya jadi gray, and then font family-nya jadi Arial. Saya suka. Teriak-teriak abangnya. Kayak gitu ya. Saya refresh, set, berubah semuanya. Kok Arial nggak berubah ini? Bentar. Arial font size pantesan. Oke, font family ya, Arial. Oke, saya refresh. Nah, semuanya berubah. Ini berubah. Ini juga berubah nih. Tapi yang nggak berubah adalah warnanya. Jadi A ini, karena tadi saya bilang ya, dia bawaannya adalah warnanya ungu. Jadi dia tidak bisa mewarisi warna yang lain selain warna ungu. So gimana caranya? Kalau mau kita ubah langsung aja sebetulnya. Jadi kita A-nya kita ubah gini ya, color gitu ya. Terus baru gray. Bisa kayak gini. Nggak masalah. Tapi kita juga bisa menggunakan inherit kayak gitu. Jadi nanti saya hapus dulu ya. Nah, ini refresh, dia jadi warna ungu ya. Saya balikin. Jadi kita inheritance atau kita ambil parentnya. Abang-abangannya. Abang-abangannya di mana? Body. Wait. Nih body. Yang ini adalah parentnya. Parentnya dari si A gitu kan. Terus kita ganti colornya. Nah, kita ambil inherit. Jadinya adalah diwariskan gitu. Nanti saat kita pakai inherit dari refresh, nah dia akan berubah juga jadi warna abu-abu. Kayak gitu konsep inheritance. Oke, teman-teman. Itu aja untuk materi kali ini. Mungkin nanti kita akan coba lanjut lagi ke bagian display. Nah, sebetulnya yang paling seru itu di bagian display, teman-teman. Jadi contoh di sini saya bikin tadi ada misal di sini saya bikin div gitu ya. Dir kayak gitu. Terus di situ saya ingin bikin divnya menjadi sebuah kotak gitu ya. Kasih aja width dengan 100 pixel, and then background colornya jadiin misal black gitu ya. Nah, nanti nggak ada kah? Kenapa nggak ada? Saya coba masukin isinya teks ya. Ini ada. Oke, where is this going? Coba kalau kita pakai kelas, mau nggak? Kelas kotak gitu ya. Dulu kayaknya saya pernah bikin kelas kotak, mau kotak. Kalau nggak bisa ya nanti deh, pokoknya akan saya ajarkan. High-nya 100 pixel. Kenapa nggak mau sekarang? Oh iya mau deh masih. Kok tadi div nggak mau? Salah kayaknya, tadi high-nya saya belum bikin. Oh iya, tadi saya tingginya belum bikin jadi nggak mau. Oke. And then dari sini misal div ya, ini div ya. Kalau mau ketengahin berarti kita panggil div, and then sorry. Ini kan udah ada. Kita panggil margin aja. Bisa nggak ya? Auto. Display flex. Ini maksudnya saya pembukaan aja, teman-teman. Jadi saya pengen kasih tahu, nanti kita akan pelajari ini. Nah, ini dia ke tengah. Jadi kalian yang selama ini pengen belajar website kan sebetulnya menunggu ini ya. Jadi gimana sih caranya pengen bikin objek gitu ya di website, terus saya mau bikin dia supaya kayak gimana gitu ya. Terus nanti kita bisa hover, teman-teman. Ya, ini saya mau pamer aja dulu. Hover. And then misal saya bikin dia change background color ya, become misal brown gitu ya. Menggunakan transition isi out lagi ya 0.5 second. Refresh. Nah, nanti dia akan berubah. Ini yang asik nanti di sini sih. Ya, jadi kemarin itu kita udah pelajari banyak, teman-teman, HTML gitu kan, CSS dasar, HTML dasar, dan kita akan masuk ke CSS advance untuk display. Jadi
Silakan untuk disimak untuk materi selanjutnya, teman-teman Mernstek. Masih panjang sekali materi kita, belum juga masuk ke React, belum masuk ke teknologi-teknologi seperti Node.js, Express dan sebagainya. Jadi silahkan kita untuk sharing-sharing. Nanti kalau misalnya udah selesai di bagian display, saya akan membuatkan tugas penggunaan dari display, membuat sebuah landing page sederhana kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan ikutan Pak. boleh silakan Mamer Ardi. Nanti ya. Ada materi Python, ada nanti ya, sabar ya. Teks, oke. Wait. Lanjut teks. Mana ada teks transform style ya? Ini materi bukan materi Python, tapi nanti ada. Sabar ya. Mau bikin garis bawah di teks pakai U bisa kan, Bang? Apa jadi lebih repot? Boleh. Silakan. Pakai U nggak masalah. I untuk maksudnya kalau nggak mau pakai text decoration ya boleh aja, nggak masalah. Oke. Adakah tugas, Bang? Ada, nanti ya. Sabar, saya lagi ngurusin kantor dan juga coding camp, jadi kemarin agak sedikit repot, makanya mungkin nanti akan saya berikan lagi tugasnya. Sabar ya. Mau pamer dong. Oke. Nanti jelasan grup hover. Ya, boleh. Silakan ditanya ya. Nanti Ardi pamer di grup aja di. Bang, mau tanya bootcamp itu ada rekap meet-nya? Ada, cuman kayaknya nggak saya share di YouTube ya. Jadi khusus hanya yang ikut campnya aja. Titip di grup tugasnya. Oke, siap Nur Iqbal Maulana. Nah, coding camp aku udah daftar, Bang, tapi lo masuk GC-nya. Dari kapan kah? Iya kah, Dani? Aduh, sorry, nanti PC saya ya. Saya lupa kah? Nanti saya coba cek lagi datanya. Jangan lupa ya. Kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Saya ini ya. Stop sharing.